Nah, oke, teman-teman, hari ini akan saya sharingkan terkait dengan fundamental Google Ads, di mana fundamental ini akan bantu teman-teman ngerti bagaimana pentingnya teman-teman untuk memasang yang namanya tracking. Tadi ada bilang LTV gitu ya, kita akan bahas. Jadi eh, di sini saya mau teman-teman eh, kosongin gelasnya dulu. Oke, saya tahu teman-teman sudah pernah beriklan, teman-teman sudah menjalankan dan tahu medan perangnya, ya. Tapi yang saya mau adalah saya yakin juga setiap hal yang eh, di-sharingkan sama setiap orang pasti ada sesuatu hal yang baru gitu ya. Jadi saya juga ngerasa bahwa ketika teman-teman join ke sini membutuhkan hal baru tersebut untuk merefresh lah paling nggak dapat insight baru, dapat sesuatu yang bisa memperbaiki campaign yang teman-teman pegang. Oke, kalau setuju semua kasih satu. Oke, good. Mantap. Thank you buat responnya ya. Nah, teman-teman, hari ini akan saya bahas terkait dua hal. Ya, saya akan fokus bagaimana kita membahas sebuah strategi beriklan dengan Google Ads. Khususnya kita akan bahas terkait dengan funnel, lalu tracking. Dua hal ini aja, teman-teman uh, perbaiki. Saya yakin teman-teman bisa mendapatkan hasil yang signifikan terkait dengan polisi, terkait dengan aturan-aturan yang sudah Ivan berikan, saya rasa kita bisa lah mencari celah untuk iklan kita learning lebih bagus. Nah, terlepas dari platform, kita harus siapkan dulu strateginya, ilmunya. Ilmu ini atau strategi ini harus bisa kita terapkan. Di mana? Di technical dashboard. Nah, new technical ini ya yang akan dibahas nanti oleh Risma, tapi akan saya kasih teaser sedikit. How to-nya gimana nanti Risma akan jelaskan. Tapi yang saya mau adalah strategi yang teman-teman bisa praktekkan. Oke? Nah, new strategi ini teman-teman harus adapt. Poinnya apa? Bukan cuman sekedar cari keyword, bukan cuman sekedar otak-atik landing page, bukan sekedar targeting, mau in market atau ya, affinity, bukan sekedar itu aja. Tapi yang paling penting adalah teman-teman bisa membidik sebuah target atau yang ada di kepala teman-teman misalnya, oke, okay, keyword apa ya? Keyword brand deh. Keyword brand udah gue pakai, tapi kok nggak works ya? Atau keyword kompetitor. Nah, ayo, siapa yang pernah targetin keyword kompetitor di sini? Dan hasilnya seperti apa? Kalau bagus bilang satu, kalau zong bilang dua. Ya, ini kan pasti sering nih. Ah, tembak deh, karena Learning Limited budget masih ada. Gua hantem deh keyword kompetitor. Dan akhirnya juga zong. Gitu. Yang mana nih? Satu, oh, atau dua? Yang satu oke, yang dua zong. Sambil tunggu respon, biar saya nggak seolah-olah ngomong sendiri. Oke, suara saya masih terdengar gak ya? Aman ya? Aman kok. Aman ya? Kedengeran ya? No, kompetitor exclude. Oke, good, bagus. Nah, balik lagi ya. Dua hal ini tidak bisa dipisahkan ya teman-teman. Jadi teman-teman harus ngerti apapun yang ada di kepala teman-teman harus berubah bentuk ke strategi dashboard. Sebaliknya, apa yang teman-teman dari segi teknikal ya berubah bentuk menjadi sebuah strategi. Strateginya works atau enggak nih gitu. Bisa atau enggak nih ya. Nah, lanjut ya teman-teman. Karena saya di PM ternyata waktunya cukup mepet. Nah, masuk ke simple funnel. Teman-teman, eh, kalau sesederhana funnel kita ngiklan di Google Ads, itu cuma ada dua ya teman-teman. Yang pertama funnelnya seperti ini. Ini adalah sumber traffic teman-teman yang goals-nya adalah menuju ke WA. Saya yakin 80% yang ada di sini teman-teman advertiser menggunakan funnel pertama ini.
untuk di bisnis eh, tour and travel khusus umroh. Kenapa? Karena teman-teman harus ngerti. Biasanya target customer teman-teman itu butuh yang namanya diyakinkan. Mereka mau bertanya, mereka mau mencari tahu paketnya apa aja. Mereka jarang sekali masuk langsung closing. Jadi artinya apa? Ketika teman-teman melakukan beriklan dengan funnel seperti ini, customer journey-nya cukup panjang gitu ya. Cukup ada satu hal yang harus di-convince gitu. Mungkin dari segi harga, mungkin dari segi pelayanan, atau mungkin dari segi gue dapat apa nih gitu ya. Jadi nggak sebenarnya audiensnya nggak ready to buy. Setuju nggak gitu? Nggak ready to buy artinya banyak sekali di pertanyaan di kepala mereka. Pertanyaannya ya banyak. Ya tadi contohnya aman nggak ya gitu ya. Eh, terus ini cabangnya mana ya? Bisa datang ke kantor nggak ya? Saya mau nanya-nanya dulu DP-nya, paymentnya gimana ya? DP-nya segala macam. Gitu nggak ya? Ketemu nggak ya teman-teman ketika teman-teman eh, ngiklan? Nah, dengan funnel yang pertama ini atau ini funnel yang kedua ya teman-teman. Sumber traffic masuk ke iklan, ke landing page, ke fast offer, langsung ke thank you page. Artinya apa? Dengan funnel seperti ini, kita mencari leads form. Tapi saya rasa selama saya pegang iklan dengan menggunakan niche-nya travel umroh ini, jarang banget, jarang banget. Dari 10 brand kita pegang, mungkin satu gitu ya. Nah, jadi yang akan saya bahas lebih dalam adalah hari ini terkait dengan funnel ini, teman-teman. Ya, bagaimana dari sumber traffic, melihat iklan, melihat landing page, dan men-capture WA, ini tim CS ya, tim CS, akuisisi tim CS, ini bisa lebih tajam. Tujuannya untuk apa? Balik lagi, tujuannya untuk cuan. Bener gak? Jualan gitu. Ya, eh tujuannya itu ini ya teman-teman, jualan. Nah, oke, sampai sini nangkap ya teman-teman untuk simple funnelnya. Bagaimana nanti kita bisa optimasi, mungkin nanti ada di Risma, bagaimana tadi kita bisa approve ads-nya gitu ya. Atau bagaimana nanti ketika lagi jalan iklan baik bagus-bagus, tiba-tiba disapprove karena bisnis gitu ya, karena minta upload advertiser verification atau business verification. Itu yang bikin pusing tuh, tiba-tiba bisa seperti itu. Oke, nah saya lanjut. Nah, teman-teman, ini yang tadi ada pertanyaan, bagaimana kita bisa men-track LTV-nya gitu ya. Di Google hari ini, kalau bisa dibilang ada produk lama tapi rasanya baru, yaitu apa? Offline conversion. Apa sih offline conversion gitu ya? Lalu gimana sih cara dia bekerja gitu? Nah, kalau teman-teman lihat, kalau sering dengar namanya offline conversion, saya minggu-minggu ini atau bulan-bulan ini saya lagi campaign terus terkait dengan offline conversion atau kita sebut OCT ya, offline conversion tracking. Hmm. Nah, kalau teman-teman tadi paham journey-nya ya, mereka datang dari iklan. Ini ya teman-teman. Nah, user klik iklan. Sebenarnya Google itu seperti sapam. Oke. Sebelum dia masuk ke landing page kita, ya akan menuju ke website kita, dia itu men-trigger kita dengan apa? Google Click ID. Oke. Nah, apa sih Google Click ID? Gampangnya begini. Ketika satu user masuk ke dalam iklan kita, Google men-capture KTP-nya dia, ID. Nah, setiap kita kan punya ID KTP masing-masing ya, teman-teman. Nah, ID KTP itu di-capture sama Google. Setiap user itu pasti punya unique ID berbeda. Oke? Unique ID berbeda. Nah,
Kalau funnelnya tadi ada dua, isi form atau WA, kita fokus ke WA-nya aja nanti. Oke, kita fokus ke WA-nya. Nah, ini yang terjadi teman-teman. Ketika sampai di WA, kalau teman-teman tidak pasang offline conversion tracking, selesai nih. Kenapa? Karena di sini ada miss data. Google kehilangan data. Kenapa? Karena pertama, begitu dia klik ke landing page, kita cuma bisa kasih pasang triggering. Triggering artinya kalau teman-teman pasang conversion, teman-teman pasang di landing page, klik WA. Woi, berapa nih yang klik WA gitu kan? Oh, ada nih 10, 100 gitu. Nah, tapi selesai, that's it sampai situ. Makanya kemarin saya bikin campaign, Google tuh dapatnya klik 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 doang, klik 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 doang, bukan audiens yang sebenarnya. Nah, nanti kan saya bahas lebih detail ya. Tapi poinnya, ini yang terjadi teman-teman. Banyak sekali advertiser yang belum pasang tracking di Google Ads-nya. Apalagi pasang offline conversion. Ini campaign yang menurut saya eh, berat untuk ngejelasinnya. Tapi teman-teman ngertiin dulu bahwa selama iklan kita masih running, Google butuh data yang clear dan qualified. Saya ulangin ya, Google butuh data yang qualified. Untuk apa sih? Untuk mempertajam iklannya teman-teman. Gitu. Bukan hanya triggering klik yang dia butuh, ya, karena itu masih level engagement, tapi benar-benar yang closing di tim CS-nya teman-teman. Gitu. Ya, itu penting. Kenapa? Karena selama ini kalau teman-teman iklan, pasti hilangnya di sini nih. Dapat chatnya, tapi Google tidak tahu nih berapa yang ngechat, karakternya seperti apa, siapa yang ngechat. Padahal Google sudah bisa mengcapture tadi Google Click ID-nya. Google udah pegang KTP-nya. Tapi audiens yang closing yang mana nih? Tim CS-nya nggak report. Taunya closing aja gitu. Atau taunya bilang nggak ada leads masuk. Gitu. Itu yang putus. Makanya saya bilang eh, Google kehilangan data. Karena apalagi begitu pindah ke WA, itu udah punya platformnya sendiri, si punyanya Mark Zuckerberg, gitu, alias punyanya Meta. Jadi udah keluar dunia nih. Ya, yang satu main di dunia Google, satu di dunia Meta. Jadi benar-benar kehilangan data. Tugas kita sebagai advertiser adalah kasih data, lempar data yang closing, lempar data yang closing, lempar data yang closing. Apa yang dilempar? Yang dilempar adalah, nih teman-teman, KTP-nya tadi, ID number-nya tadi, Google Click ID-nya tadi. Untuk apa? Kita upload yang closing tersebut, dan Google akan mempelajari karakteristik. Oh, ternyata Pak Agung yang closing tadi. Oh, ternyata Pak Bagas yang closing tadi. Karakternya seperti ini, seperti ini. Gitu. Ya, saya mau tegaskan sekali lagi, Google Conversion Tracking ini bukan magic trick. No. Dia bukan langsung serta-merta kita pasang, iklan kita langsung tajam. Enggak. Dia butuh waktu. Ya, kalau teman-teman ngiklan di Meta, pixelnya kan butuh data konversi. Ya kan? Butuh data yang benar-benar closing. Supaya apa? Keluar dari fase learning. Gitu ya. Nah, sama kurang lebih. Google butuh data itu juga. Dan ini bukan suatu magic atau suatu sulap merubah langsung. Tapi, saya harus disclaimer dulu, tapi ketika teman-teman melakukan offline conversion tracking dan mengupload data tersebut, Google akan semakin tajam. Dia mulai tahu behaviornya seperti apa. Dia mulai tahu, oh audiens ini kalau sering cari atau nggak cari atau apapun itu, dia tahu nih nonton YouTube-nya apa yang dia baca di artikel-artikel yang ada di Discover, dia email-emailannya apa gitu. Dia tahu data tersebut, ya. Jadi kita manfaatkan AI-nya Google mengcapture behavior-nya dari data yang kita upload. Artinya apa? Kita kerjasama dengan Google untuk mengupload closing yang terjadi. Oke? Nah,
Sampai sini nangkap ya teman-teman. Jadi ini bukan customer match atau kalau kita bilang di Meta look like customer gitu atau custom intent gitu, bukan itu ya. Ini kita benar-benar upload yang terjadi konversi ya usernya seperti apa biar machine learning bisa belajar. Oke, sampai di sini. eh, Kalau ada pertanyaan dan bingung boleh di drop ya. Dan saya butuh respon supaya seolah-olah saya tidak ngomong sendiri. Oke, lalu kita masuk ke konversi. Nah, teman-teman, ini yang terjadi teman-teman. Ketika teman-teman iklan, sebenarnya ada 100 klik gitu ya. Yang chat itu 10 orang. Yang nggak respon, teman-teman harus ngerti. Proses conversion ini adalah filtering sebenarnya teman-teman. Ini yang terjadi di ijo-ijo ini. Kenapa ijo-ijo ini ada? Ya, ini adalah filter dari mulai 100 ke 10 orang dan mungkin dari case ini cuma satu yang beli dan dua tanya-tanya, yang 7 ini ghosting. Kejadian gak sih kayak gini? Ayo, para advertiser. Kejadian gak kayak gini? Satu. Wah, kalau kejadian nomor satu ya udah tahu Pak Ari. Kalau kejadian nomor satu nih. Nah, nah, oke. That's why, teman-teman, kalau kejadian seperti ini, teman-teman ada di tempat yang tepat. Kenapa? Karena kita harus perbaiki ini. Kalau enggak, iklan teman-teman yang teman-teman kulik adalah dashboard lagi, targeting lagi, keyword lagi. Padahal hanya dengan memperbaiki trackingnya aja, ya, bukan ads-nya, bukan landing page-nya, itu second lah ya. Tapi hanya perbaiki trackingnya aja, teman-teman bisa ketemu audiens yang teman-teman mau. Ya, audiens yang klak-klik doang ini kita nggak mau target. Tapi yang terjadi adalah per hari ini, sampai dengan hari ini nih, masih banyak orang yang audiens yang klik-klik aja gitu. Ya, itu yang terjadi. Padahal kita mau ngincar satu doang nih yang ini, sama dua ini mungkin nanti akan beli di ujung. Oke, lanjut ya. Nah, eh ini teman-teman, saya bahas sedikit. Tadi saya bilang, yang ijo-ijo itu sebenarnya bisa diukur. Yang ijo itu tadi dari funnel ini nih, yang ini nih, kita harus ukur sebenarnya. Kenapa sih jadinya cuma 10? Kenapa nggak di sini 20? Kenapa nggak 30 gitu? Oke, karena kita anak, kita advertiser, kita harus speak by data. Apalagi kita ada tanggung jawab ke owner. Karena kita udah dikasih amanah, amanah itu harus dijalankan. Tapi please lah, jangan speak nggak pakai data. Ya, makanya tugas teman-teman adalah bisa mengcapture dan mengeluarkan ini menjadi data yang paling tidak bukan jadi data yang pakai kira-kira ya, enggak deh kayaknya ini, kayaknya gitu, enggak. Kita speak by data. Yang teman-teman harus track adalah engagement-nya. Lah, kok ngiklan di Google ada engagement ya kok? Ada. Segala sesuatu di online itu pasti ada engagement-nya. Nah, engagement ini saya beri nama macro conversion dan micro conversion. Oke, saya ulang ya. Engagement ini saya kasih nama macro conversion dan micro conversion. Apa sih macro conversion? Macro conversion ini yang teman-teman mau. Mereka jadi hot leads dan langsung melakukan pembelian. Oke, padahal ya, padahal ada yang namanya engagement micro conversion. Ngapain dia? Setelah klik, kan teman-teman dapat iklan, impresi, klik, CTR. Wow, CTR gue tinggi, apa segala macam. Tapi ngapain? Habis klik itu apa? Langsung konversi kah?
Jawabannya yang kita mau yes, benar kalau kita bisa baca konversi. Tapi kalau kondisinya kayak tadi tuh, begitu klik nggak ada konversi, ayo apa yang mau di report? Kliknya banyak, masuk kok, gitu. Tapi nggak ada datanya. Nah makanya di kita butuh reporting untuk keluarkan data micro conversion ini. Ini namanya engagement. Kita lihat begitu dia klik, dia masuk ke dalam landing page, berhasil namanya ada PV. Ya, kalau iklan di Meta page view, oke. Sama, kita juga ada page view. Abis page view dia ngapain sih ya? Itu baru triggeran. Page view itu ingat ya teman-teman, page view itu dia belum melakukan tindakan apapun. Page view itu berarti landing page kita berhasil di-load doang, baru di-load ya. Belum ada engagement apa-apa ya. Page view kita lihat. Ini kita ngomong loading speed. Berapa cepat sih mereka masuk ke toko kita, ke iklan kita, seberapa cepat gitu ya. Yang kedua, mereka habis masuk ngapain? Karena teman-teman waktu mengiklan, pasti teman-teman mikirin, oh landing page, headline-nya gini, testimoninya ditaruh, apalagi harganya ditaruh, terus apalagi keunggulannya teman-teman ditaruh, terus perbedaan travel teman-teman dengan yang lain apa supaya mereka lebih yakin gitu ya. Nah, itu semua harus teman-teman bisa track, teman-teman harus bisa baca. Ngapain dia? Ya kan? Oh, ternyata baca landing page kita. Mungkin di headline, mungkin di offer gitu ya. Itu semua bisa dilihat. Lalu ngapain sih mereka? Oh, mereka lihat harga. Terus ada video testimoni, nonton nggak? Terus dia ngapain di toko kita dan berapa lama dia stay di landing page kita? Ah, ini yang paling penting nih. Biasanya kalau teman-teman pakai simple funnel yang pertama itu, mereka klik gak nih? Dan parahnya, kalau teman-teman pasang tracking, di sini dianggap, wih, leads nih, Google, gue mau cari orang-orang yang klik WA nih. Oke? Padahal, dia baru melakukan engagement, belum konversi yang kita mau. Kan tadi ya, yang kita mau minimal dia konsul deh, nanya dulu, atau dia langsung mau beli, itu idealnya. Tapi teman-teman taruhnya di sini. Oke? Siapa yang udah pasang conversion, taruhnya di klik WA. Ayo, ngaku. Nanti saya kasih tahu cara perbaikinnya. Kalau nggak ngaku, tulis satu kalau ngaku yang udah. Ayo kita cuma 1212 aja, man. Nah, Pak Ari, ngaku. Ayo teman-teman. Kita sebagai advertiser harus bertobat. Kenapa? Karena Google sudah upgrade terus. Karena gini loh, teman-teman. Teman-teman harus ngerti. Google tuh punya saingan, yaitu Meta. Dan saya harus ngomong jujur terus terang apa adanya. Mereka berbisnis, mereka butuh teman-teman karena teman-teman kita nih target marketnya dia dan dia juga tidak mau kalah dengan platform sebelah. Makanya ada update yang namanya offline conversion, ada update yang namanya enhanced conversion. Nanti akan dibahas perbedaannya apa, ya. Tapi kalau teman-teman rata-rata sudah melakukan yang ini, ayo teman-teman, waktunya teman-teman bertobat. Oke? Nah, terus gimana cara perbaikinya? Oke, sebelum cara perbaikinya, saya mau masuk satu hal dulu. Ini ya teman-teman tadi. Sebenarnya target market teman-teman tuh dia melakukan ini, journey ini nih. Sebelum dia konsul, sebelum dia beli, dia kan melakukan ini nih. Nah, ini semua harus bisa di-track. Kalau dulu, klik WA tuh mungkin masuknya sini. Sekarang, ternyata dia mundur. Dan nanti saya akan kasih lihat mundurnya tuh seberapa banyak. Teman-teman maunya ini, tapi teman-teman kasih datanya audience yang ini. Artinya apa? Salah, salah, salah. Oke, karena balik lagi kita dari new strategi harus berbentuk ke new technical ya kan. Oke, kurang lebih gitu ya. Nah, ini teman-teman. Ini yang hari ini teman-teman lakukan. Teman-teman lakukan adalah ini. Leads-nya dapat 100, qualified leads-nya 4, closing-nya 10.
Kurang lebih gini. Ini udah bagus lah. Oke. Tapi teman-teman, kalau teman-teman bisa merubah ya trackingnya, teman-teman bisa dapat lead 100 yang qualified-nya 60, salesnya bisa jadi 15. Tugasnya apa sih tadi? Memperbaiki tracking untuk meningkatkan ROAS. Dari mana cara meningkatkan ROAS? Salah satu caranya adalah kita bisa mengupload KTP-nya tadi, Google Click ID, untuk apa? Google bisa mengejar qualified leads-nya supaya kita bisa mendapat kualitas sales-nya yang bagus. Gitu ya. Nah, pertanyaannya caranya gimana? Nih, teman-teman. Saya mau kasih lagi ulang ya. Kalau funnel yang lama, teman-teman klik ikan, lihat page view, scroll deep, klik WA, convert. Ya. Padahal teman-teman, ketika kita perbaiki tracking, ya, dia pindah nih. Klik WA ini baru engagement. Ternyata dari klik WA ini turun lagi, dia harus jadi leads. Dari leads bukan hanya sekedar leads, benar-benar leads ini respon atau enggak, hot prospect atau enggak, closing atau enggak. Dan di sini uang baru terjadi. Oke? Nah, perbaikinya salah satunya tadi pakai offline conversion. Ya, oke? Offline conversion ini pertanyaan langsung nih, caranya gimana? Setuju gak? Ada yang langsung mau tahu gak caranya gimana? Ada? Kalau ada, ya, ada pada satu, dua. Oke, yang member GHCF, mau lama ataupun baru, sudah ada sebenarnya. Tinggal dirubah trackingnya, cara pasangnya. Cara pasangnya pakai gaya yang baru. Artinya, ya ini kuncinya. Artinya, klik WA yang tadinya ditaruh di sini, mundurin satu step. Itu engagement. Ingat, klik, dia baru klik. Ya, itu engagement. Mundurin. Jangan jadiin primary. Dari teman-teman ngiklan, jangan dimasukin di klik WA ini, di primary. Kita maunya primary-nya ini nih, secara targeting. Kita mau, ini kita bisa, kalau teknikal ya, kita bisa custom goal, jadiin klik WA konsultasi ini jadi primary, yang belinya, sorry, ini konsultasi masih secondary, yang beli jadi primary. Ya, caranya gimana? Nanti akan Risma kasih tahu. Tapi poinnya, secara teknikal, teman-teman bungkus, ya, bungkus. Yang tadinya klik WA jadi konversi, triggeringnya. Oh, yang mau klik WA jadi konversi gitu ya. Teman-teman pindah satu funnel ke belakang, jadiin mereka secondary, yang utamanya yang konsultasi itu jadi primary ya. Itu ya, primary untuk yang leads tanya-tanya, yang leads respon. Nah, lalu yang beli apalagi? Itu harus kalau bisa super primary kalau ada pilihannya gitu ya. Jadi teman-teman tinggal kasih tanda dan template-nya gitu ya. Dari Google tinggal kita klik-klik. Kita ada satu framework gitu ya. Kalau GCF teman-teman tinggal belajar lah ya. Eh, Template-nya tinggal klik, kasih tanda Google Click ID ini namanya misalkan Agung, ID-nya 1010 ya. Kita ada kolom nih. Nanti akan dijelasin ya. Nanti saya di show ya. Ini leads, respon, closing misalkan. Tinggal dicek, oh Agung masuk respon, klik, oh ini Google akan otomatis baca si Agung ini menjadi leads respon. Dalam 2 hari ternyata Agung ini closing. Diklik closingnya, ya ini unchecknya tinggal pilih salah satu, dengan value-nya 30 juta misalkan. Berarti Agung ini ya saya ambil contoh ya, dengan nomor Google Click ID ini, purchase di hari kedua. Time konversinya juga bisa kebaca. Nah, kita sudah bikin template-nya khusus untuk market Indonesia, gitu ya.
Jadi kita tweak lagi nih, kita dapat pembelajaran dari Google, kita tweak dan kita sesuaikan dengan market yang ada di Indonesia dan teman-teman tidak perlu tools pihak ketiga ya. Teman-teman bisa pasang sendiri, sekali pasang beres. Oke, ya kurang lebih ini penjelasan saya terkait dengan offline conversion dan funnel. Saya harap teman-teman bisa dapat sesuatu dari penjelasan saya ini ya. Eh, Balik lagi, tujuan saya buka mata teman-teman untuk iklan. Lupain deh, tinggalin gaya lama beriklan. Karena target market teman-teman berubah, platform berubah. Masa iya kita sebagai advertiser tidak mau berubah? Oke, sekian teman-teman. Eh, dari saya, kalau ada pertanyaan monggo, kalau ada saya kecepatan juga boleh ditanyakan lagi ya. Oke, gitu aja. Sekian, saya kembalikan ke MC-nya. Thank you.